Shalom, senang sekali kita bertemu kembali di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman. Dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 14 Maret 2021. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Pada hari Selasa, 16 Maret 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023 dan passcode doa malam. Ruang tunggu sudah dibuka mulai pukul 18.45. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara khusus di waktu yang akan ditentukan kemudian. Ibadah tatap muka atau onsite akan kembali kita laksanakan pada minggu ketiga, tanggal 21 Maret pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan pelaksanaan ibadah onsite dengan penerapan protokol kesehatan, maka jumlah kehadiran dibatasi hanya untuk 80 tempat duduk saja, dan yang dapat hadir ialah jemaat dalam rentang usia di atas 15 tahun dan di bawah 60 tahun. Oleh karena itu, jemaat yang rindu hadir dipersilahkan untuk mendaftar lewat link Google Form yang akan dibagikan lewat WhatsApp. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 17 ayat 5. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut engkau. Berbuah dalam kehidupan ini agar engkau memandang hidupku layak sebagai murid dan tidak terbuang ke dalam api. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Demikianlah hidupku menghasilkan buah yang daripadamu, agar dunia melihat muridmu yang sejati di dalamku. Mari kita berdoa. Bapa, bawalah kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, tujuan yang sejati yang telah Kau tetapkan. Kami mau jadi murid yang setia akan pengajaran dan kehendak-Mu dan memuridkan orang lain. Tuntunlah kami senantiasa melakukannya. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami dapat beribadah kembali, memuliakan nama-Mu dan mendengar sabda-Mu. Nyatakanlah hadirat dan pengurapan-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui puji-pujian kita. Amin. Let's sing together. You
Shalom MDC Medan. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama. Dan saya Tommy Simajuntak dari MDC Jakarta mendapatkan kehormatan, kesempatan untuk membagikan firman Tuhan hari ini kepada saudara-saudara dengan tema Discipleship. Tema selama sebulan ini dalam bulan Maret MDC Medan adalah Walk with Jesus. Dan subtema yang saya akan bawakan adalah tentang pemuritan. Rick Warren berkata seperti berikut, bahwa discipleship is the process of becoming like Christ. Kata kuncinya di situ adalah proses. Jadi pemuritan adalah sebuah proses dengan satu tujuan, becoming like Christ, menjadi seperti Kristus. Saudara, Tuhan memanggil kita, Tuhan menebus kita, bukan hanya untuk membawa kita masuk ke dalam sorga. Saya percaya surga adalah anugerah yang sangat indah buat kita. Tetapi lebih dari situ, Dia ingin mengembalikan gambaran anaknya. Dia ingin kita semua menjadi seperti Kristus. Sehingga sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Dia disebut anak tunggal Allah Bapa. Tetapi begitu Dia mati di atas kayu salib, Roma 8 ayat 29, Dia tidak menjadi anak tunggal lagi, tetapi menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia menjadi teladan kita, dan kita semua diharapkan menjadi serupa seperti Kristus. Dan tidak mungkin menjadi seperti Kristus apabila kita tidak melalui prosesnya namanya pemuritan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, Tuhan mengasihi kami, menyayangi kami, menuntun kami, membimbing kami, Tuhan. Mencukupkan segala yang kami butuhkan, memberikan kekuatan, membuka jalan-jalan hikmat dan mujizat senantiasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Hari ini, kami ingin mendengar firman-Mu yang akan membimbing kami, akan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami dalam kebenaran. Dan terutama Tuhan, kami semakin serupa seperti Kristus, karena kami bisa mendengar firman yang hidup, yang dijadikan kehidupan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya, amin. Saudara, Roma 8 ayat 19 berkata seperti berikut. Saya akan bacakan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. So, Alkitab mengatakan bahwa dengan sangat rindu seluruh dunia sekarang sedang menanti-nantikan anak-anak Allah, saya dan saudara, ditampilkan, dinyatakan. Nah, sekarang saudara tinggal pilih, mau percaya realita, berita, atau percaya firman Tuhan. Berita berkata bahwa dunia sedang menanti-nantikan solusi dari pandemi ini. Yaitu apa? Vaksin. Semua lagi menunggu vaksin terbaik. Mau dari China kek, mau dari Amerika kek, atau mau dari Indonesia, vaksin Nusantara. Semua menanti-nantikan solusi dari pandemi. Tetapi Alkitab nggak berkata seperti berikut. Nggak berkata seperti itu. Itu tampilan luar aja. Tahu nggak sebenarnya apa yang diharap-harapkan dunia? Saya bacakan sekali lagi. Dengan sangat rindu, seluruh makhluk, seluruh dunia menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Musim-musim ini memang berat. Tetapi percayalah saudara, hal-hal seperti yang kita alami sekarang, pandemi, virus, masalah dalam ekonomi, dan lain sebagainya, itu hanyalah panggung bagi Tuhan untuk menampilkan kita. Saya percaya bukan Tuhanlah sumber virus, tetapi Tuhan bisa memakai apa yang direka-rekakan oleh si jahat untuk menjadi kebaikan, kesempatan untuk menampilkan kualitas anak-anak Tuhan. Nah, perhatikan di situ dikatakan seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah. Di dalam bahasa Yunani, kata anak Allah, yaitu saudara dan saya, disebut anak Tuhan atau anak Allah. Ada dua jenis. Yang pertama namanya teknon. Teknon adalah sebutan bagi anak Allah karena keturunan. Anak karena keturunan. Saya punya anak namanya Sean. Begitu Sean lahir dari mamanya, otomatis di akte dia disebut anak saya. Nggak peduli dia mirip atau kagak dengan saya. Nggak peduli apapun golongan darahnya, saudara. Nggak peduli, saudara, sifat-sifatnya, cara senyumnya, pembawaannya sama atau nggak seperti saya. Dia anak saya karena kelahiran. Teknon, itu bahasa Yunani. Yang kedua adalah huios. Huios adalah kata sama artinya anak Allah, tetapi anak Allah pengertiannya adalah anak Allah yang dewasa. Anak Allah yang dikenal, anak yang dikenal karena kemiripan karakteristik dengan bapaknya. So, nggak usah tampilin nama kamu, nggak usah kasih tahu nama kamu. Dengan kamu berjalan, aku tahu kamu itu anaknya Tommy.
Nggak usah kasih tahu kamu pakai kalung salib. Dari caramu berbicara, dari kamu bersikap, aku udah tahu kamu anak Tuhan pasti. Itu namanya huios. Teknon, anak karena kelahiran. Huios, anak karena kedewasaan. Dan firman Tuhan katakan, seorang anak kalau cuma lahir saudara belum akil balik, kitab Galatia katakan, maka dia tidak beda dengan hamba. Tetapi apabila dia telah akil balik atau dewasa, hanya anak dewasa yang mewarisi seluruh berkat-berkat rohani yang Tuhan siapkan buat dia. So, kedewasaan adalah hal yang penting di dalam kekristenan. Dan dari anak-anak menuju kedewasaan tidak otomatis. Dibutuhkan satu proses yang Rick Warren sebut namanya discipleship. Perubahan dari anak-anak menjadi dewasa, dari gelap menjadi terang, dari dilayani menjadi melayani, dari dipulihkan menjadi memulihkan. Nah saudara, gereja harus naik level. Gereja jangan mau hanya berisi yang namanya teknon-teknon aja, anak-anak kelahiran, hanya orang-orang yang terima Tuhan Yesus Kristus. Karena bukan itu panggilan gereja yang sejati. Kita dipanggil untuk menerima semua orang apa adanya. Tetapi kita juga dipanggil untuk tidak membiarkan orang tetap apa adanya. Setelah masuk gereja, kita latih mereka sehingga mereka bisa menang terhadap kehidupan. Bisa menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang dewasa. Perhatikan kata-kata saya, saudara. Firman Tuhan katakan, bukan firman Tuhan katakan, ini pendapat saya. Setelah menyimpulkan, saya katakan, Tuhan memang menerima kita apa adanya. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita tetap apa adanya. Dia terlalu sayang kepada kita sehingga dia nggak akan membiarkan kita tetap apa adanya. Dia latih kita, dia bimbing kita sampai dewasa. Jadi kalau saudara levelnya sekarang, coba perhatikan sama-sama, kita introspeksi diri. Kalau levelnya masih teknon, minta diterima-terima aja, begitu nggak disenyumin gembala ngambek, pembagian jadwal pelayanan kagak adil, langsung pindah gereja dan yang lain sebagainya. Saudara teknon. Come on, saudara harus berubah menjadi huios. Huios itu artinya anak yang dewasa. Saudara dilatih untuk militan. Sekali lagi, Tuhan memang menerima kita apa adanya, tetapi Dia tidak akan membiarkan kita tetap apa adanya. Karena engkau terlalu berharga, potensimu terlalu besar. Dan Tuhan tahu, Tuhan punya rancangan akan jadi apa engkau apabila engkau mau mengikuti prosesnya. Discipleship. Nah, ada satu cerita di Alkitab yang menceritakan tentang pemuridan. Satu contoh pemuridan, saudara, yang bisa kita lihat. Nah, karena kita semua disebut murid Kristus, bukan muridnya Tommy, bukan muridnya Pak Antoni, bukan muridnya Jamie, saudara, murid Kristus, maka hubungan yang saya sampaikan ini adalah hubungan Kristus dengan para murid. Guru-guru yang saudara miliki hanyalah perantara Tuhan. Tetapi saudara, Kristuslah sang guru sejati. Kita muridnya, saudara. Mari kita lihat sama-sama. Suatu kali ada peristiwa 1 Samuel 22 ayat 1. Dikatakan seperti berikut. Saat itu kisahnya, saudara, Daud lagi dikejar-kejar oleh Saul karena Saul sirik sama Daud. Padahal Daud menantunya sendiri, saudara. Daud dikejar-kejar karena sirik, karena Daud berhasil memenangkan peperangan lebih banyak daripada Saul. Dia dikejar-kejar mau dibunuh, larilah Daud. Di tengah-tengah stresnya dikejar-kejar orang yang paling berkuasa di Israel, dia lari ke sebuah gua namanya Adulam. Dan di tengah-tengah stres dan tertekannya, tahu nggak apa yang terjadi? 1 Samuel 22 ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Jadi lagi stres, keluarganya nyamperin. Berhimpunlah juga, datang juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada berapa, saudara? 2-3 orang? No, kira-kira 400 orang. Saudara kebayang? Daud lagi pusing, lagi stres dikejar-kejar. Tahu nggak apa yang dilakukannya, saudara? Dia menyambut 400 orang yang tidak punya harapan. Dikejar tukang piutang aja lari, saudara. Penakutnya minta ampun. Yang katanya sakit hati, gampang kepahitan, gampang irritated, saudara. Tersinggung, saudara. Dan Daud terima semua. Ini level pertama gereja. Saya menyebutnya a church is not a club of saints.
A church is not a club of saints, but a hospital for sinners. Gereja bukanlah klub orang-orang kudus, tetapi rumah sakit bagi para pendosa. Gereja harus mau terima semua pendosa. Gereja harus mau terima semua orang separah apapun keadaannya. Saudara juga sebagai gereja, kita masing-masing adalah gereja. Saudara harus terima semua orang, mau LGBT kek, mau dia perampok kek, mau pencuri atau pezina atau apapun itu, saudara. Gereja harus siap menerimanya. Nah, tetapi orang yang diterima, perhatikan, engkau harus masuk di dalam proses pemuritan. Selanjutnya apa yang terjadi kepada 400 orang ini? Singkat cerita, saya fast forward ke ujung dari kitab Samuel, 2 Samuel 23 ayat 8. Apa yang terjadi kepada orang-orang ini? Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Inilah 400 orang itu, saudara. Ishibaal orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan melawan 800 orang yang tertikam mati di dalam satu pertempuran. Dia mengayunkan tombak, 800 orang katanya mati, saudara. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama dengan Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Berani banget, saudara. Dulu dikejar tukang piutang, sekarang orang-orang udah lari, dia mempertahankan tanahnya, saudara. Ayat 10, tetapi ia bangkit berdiri, membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikut dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan besar. 400 orang yang kacau tadi yang diterima, ternyata dilatih Daud, dan endingnya mereka jadi sama seperti yang memuridkan mereka, seperti Daud. Pemberani, saudara, pahlawan yang gagah berani. Dan ada satu kisah, saudara, dan ini yang akan menjadi sentral topik khotbah saya, saudara, di mana kita bisa belajar apa sih kunci dari pemuritan yang berhasil, saudara. Ayat 13. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat Gua Adulam. Jadi mereka masih nongkrong di Gua Adulam tuh. Sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan Daud, lagi perang nih, lagi di goa. Dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Dia ingat kampungnya Betlehem. Saudara, istilahnya kalau menurut saya gini, dia nyeletuk, saudara. Enak ya, siang-siang gini, panas-panas gini di padang gurun, minum air dari perigi Betlehem. Ini kayak saudara mungkin lagi merantau ke Afrika, tiba-tiba keingatan lagi panas-panas, saudara bilang, enak ya kalau ada yang beliin cat time, belinya di Jakarta, saudara. Saudara kira-kira seperti itu, cuman celetukan, yang dia juga nggak begitu berharap akan terpenuhi. Tahu, tapi apa yang terjadi, saudara? Ayat 16 ternyata ada yang nguping. Ketiga perwira, ayat 16. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Orang Filistin ini musuh orang Israel. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Daud melihat itu, tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Daud mengubah persembahan mereka menjadi penyembahan. Itu, saudara. Di saat saudara datang kepada pribadi yang tepat, dia sanggup mengubah persembahan saudara menjadi penyembahan. Dia jadikan korban curahan, dia naikin levelnya, nggak mau jadi air minum. Ini korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini, minuman ini adalah hasil dari darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Bagaimana mungkin 3 orang pahlawan ini, saudara, yang dulunya adalah orang-orang yang penakut, dikejar tukang piutang, lari, gampang sakit hati, saudara, nggak mau berkorban, lari dari masalah, tiba-tiba jadi sehebat itu. Apa yang dilakukan Daud, saudara? Dan apa yang mereka miliki? Apa karakteristik mereka sehingga mereka akhirnya bisa menjadi seperti gurunya mereka, saudara, yaitu Daud. Ini dia, saudara. Kalau tadi saya katakan bahwa Tuhan memang menerima kita apa adanya, tapi Dia nggak akan membiarkan kita tetap apa adanya.
Kalau gereja level 1, saudara, a church is not a club of saints. Gereja bukanlah kumpulan orang kudus, but a hospital for sinners. Tetapi rumah sakit bagi orang-orang yang berdosa. Itu level 1 penerimaan. Tetapi seharusnya kita masuk di masa pandemi ini, Tuhan lagi mengarahkan kita ke level 2. Sehingga kita jadi anak yang dewasa, yaitu a church is not only a hospital for sinners. Gereja bukan hanya rumah sakit bagi orang berdosa, but also a training ground for soldiers. Gereja adalah ladang pelatihan camp pelatihan bagi para tentara-tentaranya Allah. Orang yang militan, yang gak manja, yang hidup bukan untuk dirinya sendiri. Saudara, Daud berhasil mengubah dari penerimaan, dari orang yang minta diterima terus, menjadi orang yang militan, saudara. Apa kuncinya? Kunci pemuritan yang berhasil dari sisi si murid. Saya akan bahas ada 3 hal dengan cepat, saudara. Yang pertama, saudara, kunci pemuritan yang berhasil adalah dekat. Jadi saya mau supaya saudara gampang mengingatnya, 3 saudara, 3 Yang pertama, dekat, saudara. Dekat. Kalau orang itu nggak dekat, mereka nggak bisa dengerin Daud. Mereka udah terbiasa dengerin Daud, sehingga suatu kali Daud nyeletuk dikit aja, mereka langsung tangkap itu, saudara, dan mewujudkan keinginan Daud. Saudara, kalau saudara memulai pemuritan, harus ada kedekatan di dalamnya. Ada chemistry di dalamnya. Saudara harus dekat, saudara. Memberi waktu di dalamnya, saudara. Dekat. Saudara, kalau kita nggak dekat sama Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara? Maka kita akan senantiasa gelisah di dalam hidup. Kita nggak akan bisa ngelihat rencana Tuhan yang besar. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Nggak bisa kayak 3 kepala tadi, saudara. 3 orang yang hebat, begitu hebat tadi, yang militan melakukan apapun untuk Daud tuannya, saudara. Kita juga nggak akan pernah bisa jadi murid yang setia, yang bersedia melakukan apapun untuk Tuhan, kalau nggak dekat sama Tuhan. Kita gelisah, sibuk dengan diri kita sendiri. Ada sebuah cerita aja, saudara, ya, biar kita lebih gampang melihatnya. Saudara, saya punya anak yang paling gede, namanya Sean. Sean ini sejak dalam kandungan ibunya, saya selalu doain supaya dia jadi presiden Indonesia. Doain, saudara, ya, semoga jadi presiden Indonesia Kristen pertama. Nah, saudara, mungkin karena saya tumpang tangan dari sejak kandungan, bahkan sampai sekarang, saudara, sampai sekarang saya tumpang tangan buat dia untuk dia jadi presiden Indonesia. Gara-gara itu dia jadi pemikir dan perencana kayaknya. So, setiap malam biasanya saya tidur sama Sean samping-sampingan. Sean selalu pertanyaan yang rutin tiap malam waktu itu, yaitu apa? Daddy, besok ngapain? Besok ngapain? Dia begitu gelisah, nggak bisa tidur, sampai saya jawab, besok kita ngapain? Saya harus jawab, besok kita keliling kompleks, atau besok kita beli es krim, atau besok kita main bubble, dan lain sebagainya, saudara. Saya harus jawab, dan besoknya saya harus tepati, saudara. So, dia begitu, kalau nggak tahu besok ada apa, dia gelisah hidupnya. Dia gelisah, nggak bisa tidur. Saya harus jawab itu, saudara. Tapi suatu malam dia agak berbeda. Kami udah tidur bersama, saudara, samping-sampingan. Kali ini dia so sweet banget. Dia ngedeketin wajahnya ke wajah saya. Saya bingung, saya udah nunggu-nunggu kapan dia nanya, besok ngapain, besok ngapain. Tapi dia nggak nanya, nggak kunjung nanya. Dia deketin mukanya, makin dekat, makin dekat. Saya bingung kenapa, hampir deketan, hampir nempelan wajah kami. Lalu Sean bilang gini, tiba-tiba sama saya, Daddy, ada Sean di mata Daddy. Ternyata yang diperhatikan dari tadi adalah dia melihat pantulan wajahnya di mata saya, saudara. Dia melihat cermin wajahnya di mata saya. Saya langsung terharu, saudara. Kenapa? Karena saya ingat kata Tuhan dalam kitab Yesaya bahwa, hai Israel, lihatlah aku melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Firman Tuhan katakan bahwa wajah kita ada di matanya. Ada lagunya juga, ya, saudara, ya. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Saya ingat lagi itu. Lalu saya bilang sama Sean memang selalu ada di hatinya Daddy, di matanya Daddy. Tapi tahu nggak kenapa baru kali ini Sean sadar bahwa Sean ada di mata Daddy? Karena baru kali ini Sean sedekat ini sama Daddy.
Dan begitu dia dengar bahwa ternyata dia selalu ada di mata saya, dan dia dekat dengan saya, dia nggak nanya-nanya lagi. Aneh banget, lucu banget. Dia nggak nanya lagi, besok ngapain, besok ngapain. Dia langsung smile, lalu habis itu tutup mata, tidur dengan tenang. Dan saudara, sampai sekarang tiap kali mau tidur dia nggak pernah nanya lagi, saudara. Dia nggak pernah nanya lagi besok ngapain, karena dia tahu ada dedinya yang selalu pelihara dia, ada papanya yang selalu pelihara dia. Itu hanya didapatkan dengan kedekatan. Murid Kristus bisa militan kalau engkau dekat dengan Tuhan. Engkau nggak pusing lagi dengan dirimu sendiri. Kenapa? Karena engkau percaya Tuhan memelihara. Amin, saudara. Dekat. Yang kedua, saudara, kenapa 3 perwira itu, saudara, benar-benar bisa militan, jadi murid yang militan sampai kepada akhir dari proses pemuridan itu menjadi serupa seperti gurunya? Karena yang kedua, terikat. Setelah dekat, terikat. Terikat itu committed, saudara. Mereka bukan hanya berniat untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka ngerasa punya kedekatan, terikat dengan Daud. Terikat karena apa? Karena mereka merasa berhutang budi pada Daud. Daud yang telah menerima mereka pada waktu mereka bukan siapa-siapa. Setelah kami jadi siapa-siapa, kami harus tetap setia sama Daud. Terikat, setia, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah di gereja yang dirintis oleh salah seorang jemaat kami. Dia punya visi Tuhan, jadi keluar dari MDC Jakarta dengan visi, tetapi pakai DK, pakai HB, saudara, tetap saudara melayani dan begitu dekat. Saya diundang khotbah di sana, khotbah ada saya. Biar saudara tahu, beliau adalah anak dari salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan saya tahu ibu ini, tante ini, dia ini orangnya higienis sekali, resik bersih sekali. Apa yang sudah saya anggap bersih, dia anggap masih kurang bersih, saudara. Dia mendirikan sebuah gereja di dekat tempat pembuangan akhir sampah, saudara. Lalu ya orang isinya orang-orang yang sederhana. Saya khotbah di sana, saya minta maaf ya saudara. Saat itu orang lompat dengan semangat. Saya happy banget dengan pujian penyembahan di sana, saudara. Tetapi agak keringat-keringat dari orang-orang yang sederhana itu lumayan agak ada aroma. Walaupun tempat itu udah begitu bagus dan begitu dingin, AC dan harum, saudara. Tapi tetap kesaru, saudara. Lalu setelah selesai ibadah, saya turun. Lalu habis itu kami salamin orang-orang di situ. Saya salam deh satu-satu. Seperti biasa, saudara. Saya masih bisa ngerasakan aroma dari keringatnya mereka, saudara. Dan ya itu, saya nyalam biasa aja. Tetapi tahu nggak, si tante ini yang saya tahu bersih dan harum ini, saudara. Dia salam jemaat. Setiap perempuan yang disalamnya, saudara, dipeluk. Setiap orang yang keluar mau pulang, disalam, dipeluk. Keringatnya bergabung dengan keringat mereka, harumnya bergabung dengan mereka. Tanpa sadar melihat si tante, karena tahu saya latar belakang si tante ini. Gak mungkin dia bisa begini kalau nggak Tuhan jamah. Saya menangis tanpa sadar. Begitu selesai salamin semua orang, saudara, saya diajak, yuk kita ke ruangan, kita makan siang. Begitu saya masuk ke ruangannya, saya masih nangis. Saya tanya sama si tante, kenapa tante bisa seperti ini? Karena saya tahu dulunya begitu higienisnya, begitu nggak gampang bisa seperti itu. Saudara, perhatian kepada orang yang begitu berbeda dengan dia. Dan waktu saya tanya, tante kenapa bisa begini? Si tante ikutan nangis. Matanya berkaca-kaca dan dia bilang gini, Tommy, satu kalimat dia ucapkan sesuatu yang saya nggak pernah lupa. Dia katakan, Tommy, saya berhutang banyak sama Tuhan. Kalimat si tante itu mengubah hidup saya. Kalau dulu saya menjadi murid Tuhan yang begitu manjanya, tetapi si tante mengingat bagaimana Tuhan telah menebus dia, Tuhan telah memulihkan keadaannya dan menyertai dia sampai sedemikian rupa sampai sekarang ini. Dia menyadari semua apa yang dia miliki adalah dari Tuhan, dan dia katakan, aku berhutang pada Tuhan, aku hutang banyak pada Tuhan. Sejak saat itu saya katakan, saya adalah orang yang berhutang banyak pada Tuhan, dan saya mau terus terikat kepada Tuhan. Dan selama kita punya kesetiaan, punya hati yang mau terikat terus pada Tuhan, nggak gampang menyerah terhadap proses sebagai seorang murid ini, maka apa yang terjadi, saudara? Kita suatu saat nanti akan sampai kepada ujung dari proses pemuridan ini, yaitu keserupaan seperti Kristus, yang juga setia sampai mati. Yang ketiga, saudara, apa yang membuat tiga kepala atau 3 perwira tadi bisa menjadi murid yang berhasil, yang menjadi sama seperti gurunya, yaitu
Daud menjadi orang yang berani padahal tadinya penakut, saudara. Yang ketiga, saya menyebutnya, saudara, tekad atau nekat. Jadi kalau yang pertama dekat, yang kedua terikat, yang ketiga dekat, saudara. Yang ketiga adalah tekad, saudara. Tekad ini yang buat hampir kalau orang dunia bilang nekat. 3 ini, saudara. Tanpa itu, saudara, tanpa punya tekad untuk terus mau berusaha berubah jadi seperti Daud, maka mereka nggak akan pernah bisa sampai, saudara. Tanpa saudara punya tekad untuk aku harus terus mau berubah, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, saudara nggak akan pernah bisa jadi serupa seperti Kristus dengan kualitas karakter yang luar biasa, saudara. Dan kualitas kasih Kristus ini yang membuat kita bisa nekat-nekatan. Kalau orang dunia bilang nekat, tapi saya bilang itu enggak, itu tekad. Saya memuridkan waktu kami pelayanan di Papua, saudara, di Tondano untuk orang-orang Papua, saudara. Di situ ada 2 murid yang akhirnya jadi adik rohani saya, namanya Miller Murumere dan Eddie Weya. Saya memuridkan mereka, saudara, setelah dimenangkan lewat pelayanan kampus di Unima, Universitas Negeri Manado saat itu. Ada sekitar 1000 orang Papua yang tinggal di daerah Tondano, dan beberapa itu dimuridkan, dan 2 diantaranya begitu yang paling dekat dengan saya, yaitu Eddie dan Miller. Suatu kali setelah mereka dipulihkan Tuhan, diterima Tuhan apa adanya, saudara. Tahu nggak apa yang terjadi? Setelah melewati dekade dasar kekristenan, mereka datang kepada saya dan bilang, Kak Tommy, kami mau pergi, doain kami. Saya kira, mereka mungkin minta bantuan dana lah. Maklum mereka orang-orang yang begitu susah keadaannya, saudara. Kalau saudara tahu orang-orang Papua yang di Tondano, mereka itu susah makannya, mengandalkan bantuan dari pemerintah, saudara, kabupaten-kabupaten mereka masing-masing. Kadang-kala mereka masuk ke perumahan warga, ke kebun warga untuk makan jagung-jagung kebun warga di situ, mentah-mentah dimakan karena mereka kelaparan. Kadang-kadang, saudara, mereka bersedia dikerjain, dipekerjakan apapun, saudara. Saya kira mau minta duit untuk mau pergi, saudara, tapi ternyata enggak. Kak Tommy, doain kami. Mau kemana kalian? Kami mau nanti liburan semesteran, kami pergi ke suku Korowai. Saudara dengarnya, Korowai, mungkin salah satu suku Papua. Biar saudara tahu, Korowai adalah salah satu suku yang paling parah, yang paling remote, saudara, yang paling dalam, saudara, yang paling primitif di Papua, saudara. Mereka terkenal di seluruh dunia karena punya arsitektur rumah tinggi, saudara. Rumahnya di tinggi itu karena banyak binatang buas, dan sifat orang di situ, saudara, masih banyak kuasa kegelapan dan kanibal, makan orang, saudara. So itu serem banget. Mereka tahu, sebagai orang Papua, mereka tahu itu daerah paling sulit, tapi mereka mau pergi ke sana. Akhirnya saya doakan, saya dukung mereka. Nggak lama kemudian tiba-tiba mereka udah pergi, saudara. Mereka udah pergi naik kapal dengan keterbatasan mereka, raising fund, kumpulin dana. Gila-gilaan, saudara, raising fund, lalu naik kapal sampai ke perahu, lanjut sungai, saudara, jalan naik sungai. Mereka panggil ada orang yang untuk mengarahkan mereka sampai ke suku Korowai. Sampailah mereka di sana. Tour guide-nya mereka, saya belum tour guide, maksudnya pembimbing mereka yang menunjukkan jalan, bilang, tahu nggak siapa sih kalian? Sebenarnya beberapa kali kalian ada orang yang udah mengirimkan roh jahat untuk membunuh kalian, gitu ya. Roh jahat untuk ngejahatin kalian, membunuh kalian, tetapi nggak mempan. Dan itu menjadi sarana bagi mereka membuat semakin beriman dan percaya bahwa Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Masuk ke suku Korowai, mereka lakukan penginjilan di situ sesuai dengan apa yang kami ajarkan, saudara. Lalu mereka balik dan membawa, saudara, 1 orang dari Korowai untuk disekolahkan di Tondano, saudara. Begitu mendengar cerita mereka, saya ngelihat ini nekat nih, nggak takut dimakan apa. Ini masuk ke pedalaman, tetapi saya nggak sebut mereka nekat. Tapi ini namanya tekad. Kenapa, saudara? Karena mereka telah dijamah oleh kasih Tuhan terlebih dahulu. Apakah yang membuat kita bisa termotivasi untuk dekat, terikat, dan tekad tadi, saudara? 1, karena kasih Tuhan yang telah dicurahkan lebih dulu buat kita, yang telah mati di atas kayu salib waktu kita masih berdosa. Terima, di saat kita menerima Dia, tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Dan genaplah firman Tuhan katakan, kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Kalau saudara ingin pemuritan
berhasil. Kalau saudara saat ini mau menjadi orang yang memuridkan, jadilah seperti Daud yang mau menerima orang selalu apa adanya, tetapi nggak membiarkan mereka tetap adanya. Melatih mereka dengan dekat pada mereka, terikat kepada mereka, komitmen jangan ditinggalin kalau ada orang jatuh bangun, dan bertekadlah untuk sementara engkau serupa seperti Kristus, engkau bimbing orang serupa seperti Kristus. Kalau engkau ingin menjadi murid, masih mengawali perjalanan kehidupan rohanimu menjadi murid, jadilah seperti 3 kepala itu, saudara. Orang yang menyadari bahwa dia berhutang banyak sehingga dia mau dekat, mau terikat. Enggak sekedar lari-larian, mau dibentuk, ditegur, dia enggak lari, saudara, dibentuk, dilatih sampai dia jadi dewasa, saudara, terikat dan punya tekad untuk enggak berhenti sampai goalnya tercapai, yaitu memiliki keserupaan seperti Kristus. Mari jemaat MDC Medan, saya percaya ini waktunya kita pindah dari level penerimaan, tetap menerima, tetapi pindah level sekarang menjadi level militan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi biar firman ini menjadi kebenaran yang meneguhkan, yang menggugah hati setiap kami, menyadari bahwa kami nggak boleh begini-begini terus. Kami harus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh kami butuh sebuah proses pemuridan. Ada orang-orang yang akan ditunjuk Tuhan untuk memuridkan kami. Dan kalau kami sudah cukup dewasa, kami juga memuridkan orang lain. Sementara kami terus bertumbuh seperti Kristus. Kami berdoa, Tuhan, limpahkanlah anugerah-Mu, kekuatan dan hikmat-Mu, api yang menyala-nyala untuk memuridkan orang-orang Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang haus Tuhan akan kebenaran-Mu, kami muridkan, sehingga gereja Tuhan menjadi gereja yang tampil di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesusahan dunia akhir-akhir ini. Dunia sedang menanti-nantikan anak-anak Allah yang dewasa, huios seperti saya dan saudara dan seperti semua jemaat MDC Medan ini, untuk tampil dan dinyatakan oleh Tuhan. Biar dunia merasakan asinnya dari garam dunia ini, Tuhan. Biar dunia merasakan terangnya dari terang dunia ini, Tuhan, yaitu kami, Tuhan. Pakailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita arahkan hati dan angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Biarlah berkat ini engkau terima untuk menjadi berkat, menjadi saluran, menjadi terang bagi seluruh jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Biarlah hidupmu memuliakan Tuhan selamanya sampai selamanya. Terimalah berkat besar di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus memampukan engkau hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, hidup di dalam keberhasilan demi keberhasilan, di dalam kelimpahan demi kelimpahan. Terimalah berkat ini dengan satu maksud, biar hidupmu memuliakan Bapa Surgawi dan menjadi berkat terang garam bagi engkau sendiri dan bagi seluruh jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan semakin melekat, mendekat kepada Bapa. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Yang terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.